Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Grey Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 18 Maret 2025. Kondisi dari market ya overall saat ini sedang ya bisa dibilang belum terlalu banyak pergerakan juga. Dilihat dari sisi makroekonominya, kita akan menjelang data penting di tanggal 20 nanti, yaitu ada FOMC meeting sekaligus interest rate decision. Nah, dalam beberapa hari ke depan ini market akan biasanya kalkulasi, teman-teman. Kira-kira The Fed akan melakukan apa dan market akan dibawa kemana. Biasanya di posisi seperti ini akan terjadi semacam kegalauan pada market. Market mungkin nggak akan naik terlalu tinggi, mungkin juga tidak akan turun terlalu dalam. Jadi bisa dibilang market akan dibuat galau dengan kondisi pasar dengan penuh ketidakpastian. Nah, sedikit kita review dulu beberapa rilis data yang kita temukan di perdagangan kemarin. Jadi kemarin ada beberapa data dari China ya yang menunjukkan bahwa perekonomian China saat ini sedang mengalami tren penguatan, pemulihan seperti itu, di mana fixed asset investment sudah naik. Kemudian juga dari penjualan rumah di China juga sedikit lebih baik. Kemudian data penganggurannya cenderung naik, teman-teman. Dilihat juga dari data yang lain kayak dari Amerika Serikat ya, ada rilis data core retail sales kemarin, di mana trennya masih cenderung lemah, belum terlalu ada pemulihan yang signifikan gitu. Jadi perekonomian Cina sekarang udah mulai pulih ya, sementara Amerika Serikat justru malah masih bisa dibilang belum terlalu naik. Impact dari kebijakan pajaknya Donald Trump. Akhirnya senjata makan tuan. Untuk hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang penting. Ada economic statement dari Uni Eropa jam 5 sore nanti. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada rilis data perumahan ya, jam setengah 8 malam. Kemudian ada data import prices dan juga import prices index dari Amerika Serikat di jam setengah 8 malam juga. Kemudian ada manufacturing production di jam 8.15 malam. Itu adalah beberapa rilis data yang cukup penting untuk kita temukan hari ini. Mungkin akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan dari dolar. Sedikit summary, pergerakan dari indeks dolar sudah melanjutkan fase penurunannya. Di perdagangan kemarin pun juga indeks dolar turun 0,32%. Dan ini tentu saja adalah berita bagus untuk aset-aset berisiko. S&P 500 kemarin mantul ya, naik sekitar 0,64%. Kemudian Bitcoin dan kawan-kawan mengalami kenaikan tipis 2%-an. Itu teman-teman. Jadi dilihat dari data Fear and Greed Index, kemarin kita berada dalam posisi fear, di mana kita sudah menyudahi fase extreme fear di minggu lalu, dan sekarang berangsur-angsur pulih. Kepercayaan market pelan-pelan kembali pulih gitu. Jadi ya bisa dibilang udah mulai semakin bagus kondisinya. Cuman sepertinya market memang masih akan wait and see nih, menunggu seperti apa keputusan suku bunga The Fed, teman-teman, di tanggal 20 Maret 2025 dini hari, di mana saat ini 100% kemungkinan The Fed akan menahan suku bunganya di 4,5%. Artinya tidak ada cut rate untuk bulan Maret ini gitu. Next FOMC itu baru akan ada di bulan Mei dan bulan Juni nanti. Nah, di bulan Juni ini kita mungkin baru akan menemukan potensial The Fed melakukan cut rate gitu. Jadi Maret mungkin tidak, Mei mungkin juga tidak, Juni baru lebih besar peluangnya untuk cut rate. Juli pun juga cenderung lebih besar lagi peluang untuk cut rate. Jadi menarik untuk kita lihat seperti apa ke depannya. Semoga sih setelah bulan Mei market kripto bisa kembali rally. Jadi manfaatkan momentum-momentum yang akan kita dapatkan dalam beberapa bulan ke depannya.
Teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu ya. Jadi download aplikasi Get.io kalian di Play Store atau di App Store berpeluang mendapatkan prize pool sampai 40.000 US dollar. Caranya tuh gimana? Silahkan teman-teman bisa download ya aplikasinya di Play Store atau di App Store. Kemudian teman-teman tinggal login. Jangan lupa juga untuk cek kolom di deskripsi karena teman-teman wajib untuk klik join now di sini. Nah itu, hadiahnya nanti akan didistribusikan setelah campaign-nya berakhir. Jadi ini simple banget, tinggal download, lakukan KYC atau pendaftaran supaya kalian sudah punya akun resmi ya, sehingga nanti rewardnya bisa langsung dikirimkan. Seperti itu. Buat yang mengalami masalah untuk aksesnya, bisa aktifkan VPN. Itu akan sangat membantu kalian untuk mengakses website yang aku sertakan di link yang ada di kolom deskripsi. Gitu. Teman-teman, kemudian ada berita baru juga datang dari Binance Wallet. Baru aja Binance Wallet memberikan zero fee trading. Zero fee untuk teman-teman trading, untuk swap ya di Binance Wallet, kemudian transaksi cross chains juga bisa mendapatkan fee transaksi. Jadi ini promonya sangat-sangat terbatas. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin kemudahan ya bisa langsung coba Binance Wallet. Ini periode campaign-nya itu sampai dengan September tanggal 17 2025. Sangat-sangat lama periode fee tradingnya guys. Kemudian ada datang info dari outflow yang terjadi terus-menerus pada produk ETF. Ya, khususnya dari ETF-ETF Bitcoin dan juga Ethereum yang masih dalam arus keluar. Ini menandakan memang banyak investor yang sudah keluar dari pasar. Gitu. Selain itu juga ada MicroStrategy yang masih melakukan akumulasi pada Bitcoin. Kemarin dia mengumumkan akumulasi sekitar 130 Bitcoin. Ya, dan sekarang MicroStrategy atau strategi hold kurang dari 500.000 Bitcoin. Sangat-sangat besar. Lalu berita datang dari YZI Labs ya, atau dulu namanya Binance Lab. Dia berinvestasi di Plum Network ya. Plum Network ini merupakan salah satu project real world asset yang saat ini mendapat pantauan atau pemantauan dari Binance Lab, teman-teman, untuk untuk membuat project yang berhubungan dengan real world impact. Ya, real world asset yang berimpact di dunia nyata seperti itu. Jadi ini berita bagus untuk Plum Network. Kemudian ada beberapa berita delisting datang dari exchange Bybit. Bybit dikabarkan bakalan menghapus Every, kemudian GG, kemudian CUSD, Bubble, Tava, Planet, dan juga IRL. Ini akan di delisting. Jadi kalau teman-teman ada pegang koinnya, jangan lupa untuk di sell. Oke, lanjut teman-teman. Dari source of value hari ini kita dapat sedikit inflow ya, datang dari produk ARK 21 share, teman-teman, di mana ada arus masuk teman-teman, dan ini merupakan berita akumulasi yang sudah lama kita tidak dengar gitu. Jadi kalau kita lihat dari beberapa minggu terakhir, produk Bitcoin Spot ETF terus mengalami arus keluar. Begitu pula dengan Ethereum Spot ETF yang masih dalam posisi arus keluar. Jadi di perdagangan kemarin dan juga hari ini ya, itu ada sedikit inflow yang menunjukkan bahwa buyer kembali masuk teman-teman, dan sellernya udah mulai melemah untuk posisi sementara ini. Semoga ini merupakan indikasi awal yang kita bisa temukan kalau market akan segera mengalami recover. Ya, semoga. Kemudian Ethena Lab baru aja introduce ya untuk sebuah produk yang mereka sebut sebagai Converge, teman-teman, di mana Ethena Lab itu bekerja sama dengan Securities ya untuk launching Converge ini, sebuah blockchain baru yang didesain untuk mensupport dan juga advance untuk produk DeFi dan aset tokenisasi gitu. Jadi tujuan dari diciptakannya produk ini adalah untuk membuka standar dari DeFi supaya bisa upgrade, naik level, teman-teman.
gitu. Jadi fungsinya adalah ya sebagai efisiensi, kemudian juga dana kelolaan yang lebih kuat, kemudian juga menyediakan migrasi antar layanan cross chains, dan juga penumbuhan real world asset investment atau real world asset tokenisasi yang akan lebih besar lagi, yang tentu saja ini akan menjadikan sebagai Ethena ya, menjadikan Ethena sebagai platform tokenisasi yang terus bertumbuh. Even itu bisa jadi yang salah satu terbesar di dunia saat ini gitu. Mereka juga akan berpartner dengan penyedia layanan DeFi dan reward asset lainnya seperti Pendle, Aave Lab, Horizon Project, kemudian juga ada Ethereal, Morpho dan juga Maple Finance. Nah, ada rumor nih yang mengatakan bahwa Bank of Korea melakukan akumulasi pada Bitcoin atau setidaknya melakukan akumulasi pada Bitcoin ke depannya. Dan ini langsung dibantah ya oleh media Korea, di mana dia mengatakan bahwa belum ada ketertarikan oleh Bank of Korea untuk ya untuk meninjau apakah mereka akan menjadikan Bitcoin sebagai cadangan devisa mereka. Jadi jangankan melakukan akumulasi, mereka belum punya rencana untuk hal tersebut gitu. Jadi untuk sekarang ini ya sementara ini ya Korea masih terbuka terhadap regulasi kripto tapi hanya sebatas untuk perdagangan dan akumulasi trading saja, bukan untuk sebagai cadangan devisa. Itu Kim Jong Un, Presiden Korea Utara ya itu kembali disebut-sebut sebagai salah satu negara. Jadi Korea Utara itu disebut-sebut sebagai negara yang menguasai Bitcoin terbesar ketiga setelah Amerika dan juga Cina gitu. Jadi dikabarkan didapatkan dari Lazarus Group ya yang holding sampai 13.500 Bitcoin. Jadi Lazarus Group ini adalah salah satu konsorsium para hacker dari Korea Utara, di mana ini disupport oleh pemerintah Korea Utara langsung gitu. Jadi bisa dibilang Lazarus Group ini mungkin dibayar oleh pemerintah Korea Utara ya untuk melakukan serangan cyber yang banyak sekali menyerang proyek-proyek exchange teman-teman seperti Bybit kemarin, Tornado Cash, dan juga mayoritas kejahatan di dunia kripto itu dilakukan oleh Lazarus. OKX dikabarkan menutup sementara OKX decentralized wallet mereka ya, di mana DEX dari OKX ini ditutup sementara karena khawatir terkait dengan attack serangan dari beberapa hacker yang sekarang ini sedang menargetkan OKX. Mereka menduga bahwa ini terkoordinat dari Lazarus Group, teman-teman. Makanya untuk mencegah terjadi serangan, mereka memutuskan ya untuk menghentikan sementara aktivitas dari DEX Aggregator Service milik OKX gitu. Jadi ini adalah upaya yang bagus setelah kemarin Bybit sempat kecolongan. Banyak crypto exchange yang sekarang sudah mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan yang lebih besar lagi dari Lazarus. Kemudian dari berita yang lain datang dari unlock token. Ada beberapa token yang akan unlock. Salah satunya adalah OM, kemudian Eigenlayer, lalu ada IOTA, Ethena, terus IMX, lalu ada Mocha, Morpho, One Inch. Ini akan ada unlock seminggu ke depan. Jadi buat teman-teman yang pegang koin-koin tersebut, mungkin akan ada selling pressure sedikit. Ini beberapa koin yang udah rally ya. Plum naik karena ada investment dari Binance Lab. Kemudian beberapa meme token juga mengalami kenaikan di perdagangan kemarin. Market lumayan mendukung ya teman-teman. Kemudian berita tambahan nih. Ada hashtag yang baru saja melakukan amandemen untuk Nasdaq Crypto Index mereka. Di mana ini menambahkan Solana, XRP, Cardano, Link, AVAX, LTC, dan juga UNI masuk ke dalam indeks US ETF yang akan diajukan oleh Hasdaq untuk diperdagangkan. Seperti itu. Kemudian ada Canary baru aja meluncurkan SUI ETF ya, mengajukan proposalnya gitu kepada SEC dan tinggal menunggu konfirmasi.
Kabar terbaru datang dari Glassnode terkait dengan skor tren akumulasi pada Bitcoin yang telah naik di atas 0,1 yang mengindikasikan adanya pembelian selama tren penurunan yang terjadi sebelumnya. Ini mengindikasikan tanda-tanda awal akumulasi. Wow, indeks sudah menunjukkan tanda-tanda akumulasi. Apakah Bitcoin akan bounce back dalam jangka waktu pendek? Ini menarik sih, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya, dari segi pergerakan, Bitcoin ini sudah berhasil mempertahankan area di atas dari 80.000 semenjak terakhir dia menyentuh level bottom di kisaran 12 Maret 2025. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dari weekly time frame, ya Bitcoin berhasil closing lumayan ya oke, tapi nggak jelek-jelek banget. Itu di kemarin di closing weekly time frame kemarin ya, dan ini menunjukkan indikasi yang bagus untuk pasar. Ada kemungkinan Bitcoin recover, teman-teman. Itu. Tapi kalau dari saya sih masih berharap ya harganya masih bisa koreksi. Dan andai kata kalau memang beneran terjadi koreksi lanjutan 76.000, 75.000, 74.000 itu level yang cukup menarik untuk kita perhatikan gitu. Sementara ini di weekly time frame pergerakan Bitcoin masih cenderung uptrend ya, bergerak dalam tren penguatan seperti itu, dan ini masih belum tembus, artinya kita masih berpeluang untuk kembali lanjut rally dengan potensial target bisa aja Bitcoin ke 150.000. Bitcoin dominance kebetulan turun sekitar 0,97% hari ini, dan ini dimanfaatkan bagus oleh banyak altcoin untuk sedikit mengalami recover. Arah dari Bitcoin ke depannya sangat-sangat ditentukan oleh FOMC meeting. Seandainya kalau FOMC meeting ini positif untuk market, artinya Jerome Powell tidak terlalu hawkish, Jerome Powell bisa membuka kemungkinan untuk membicarakan tentang hal-hal yang dovish berhubungan dengan penurunan suku bunga lanjutan, itu bisa menjadi narasi dan juga sentimen yang bagus untuk market gitu. Bisa aja Bitcoin rebound setelah FOMC meeting nanti gitu. Kalau kita lihat secara teknikal sih sebenarnya secara tren lanjut bullish itu belum terlalu kuat, belum terlalu kentara lah. Jadi mungkin benar dari analisanya Glassnode ya, kalau kita lagi dalam tahap akumulasi awal sehingga mungkin belum akan terlalu memberikan impact terhadap market, dan dan harga bisa saja volatil dalam beberapa waktu ke depan. Jadi yang namanya fase akumulasi itu tidak selalu ketika harganya naik ini adalah akumulasi. Enggak. Biasanya akumulasi itu sideways. Even bisa cenderung agak turun, bisa juga sideways tapi agak sedikit naik. Seperti itu. Tapi pada intinya adalah sideways itu umumnya adalah bergerak sideways. Andai kata kalau pergerakan Bitcoin memang bergerak sideways dalam beberapa waktu ke depan tanpa terjadi pergerakan, nah itu bisa jadi memang benar akumulasi. Gitu. Jadi teman-teman sudah bisa mendeteksi awal apa itu akumulasi dan gimana ciri-ciri market terjadi pembalikan arah. Kalau untuk altcoin yang menarik buat diperhatikan, Ondo Finance boleh dipantau. Ini dia udah mulai kembali naik di atas area support. Jadi sangat-sangat bagus. Kemudian ada Tau juga boleh teman-teman pantau. Hedera Habar ini saya nggak terlalu berani. Itu sih teman-teman bagi saya dua koin tersebut boleh teman-teman pantau dulu sementara ini, kondisi market juga masih belum terlalu bagus ya, jadi resiko akan selalu ada. Oh, AAV juga boleh dipantau teman-teman, dia lagi berada di area support, siapa tahu dia bisa mantul ya dan akan menjadi momentum yang bagus untuk teman-teman yang trade di futures. Itu aja sih buat update kali ini ya untuk market. Dari saya sendiri melihat ada tanda positif tapi bukan berarti akan positif, baru tanda-tanda doang. Ibarat mendung belum tentu hujan ya teman-teman. Tapi kita akan lihat seperti apa data-data ekonomi karena ini menurut saya akan sangat-sangat mempengaruhi market. Jadi gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas di Telegram untuk teman-teman yang pengen join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.